Bangga bersarung mangga. La yablughul abdu. Sebagian tempat dikatakan yang ke-19. La yablughul abdu haqiqatal imani. Tidaklah seorang hamba itu sampai kepada hakikat iman. Iman ada hakikatnya. Tidak cukup diucapkan oleh lisan kita. Akan tapi harus ada di hati. Dan hati nanti yang merasakan. Rasa di hati, bukan rasa di lidah. Rasa di hati. Mungkin kalau bicara hati, Anda semuanya pernah merasakan hati. Ada rasa senang di saat dapat uang, anaknya mulai sukses, anaknya selesai kuliah, anaknya Anda senang. Ada sedih, ayamnya mati, masih ada sedih. Itu adanya di dalam hati. Lah iman itu ada rasa di dalam hati. Sebab iman ada dalam hati, bukan ucapan kalimat yang diucapkan. Aku beriman ngomong dengan lesannya, tapi hatinya tidak beriman, enggak ada pengaruhnya. Jadi memang iman itu kalimat yang terucap, tapi rasanya di dalam hati. Keyakinan. Kalau Anda yakin, na'udzubillah, yakin kita berada di dalam rumah, kita mau keluar. Tak taunya kita yakin di rumah ada 10 orang membawa senjata, pisau mau masuk, mau. Nah, kalau kita yakin, gemeter enggak kira-kira? Takutan dia. Apalagi kita hanya sendirian di rumah. Waduh. Yakin, ngintip kelihatan orangnya, yakin. Atau sebaliknya, waktu Anda ngintip rumah ada orang banyak. Rupanya teman-teman lama dulu waktu sekolah membawa hadiah macam-macam. Ngintip, yakin, seneng enggak? Padahal belum nyampe itu hadiahnya. Lah, senengnya itu ada hubungannya dengan keyakinan. Bahwasanya keyakinanku, aku yakin maka aku menjadi senang, aku yakin menjadi takut. Ada orang membawa senjata, membawa pisau lewat. Kita tidak menduga kalau akan mengganggu kita. Ya tenang saja. Maka ini membangun masalah keyakinan itu adalah untuk merasakan diri kita sendiri. Imam Haddad mengajak kita ngetes di diri kita. Dan cara ngetesnya Imam Haddad itu dengan pengalaman kita. Cuman bedanya pengalaman baik dan buruk. Kata Imam Haddad, ini nanti tidak akan sampai kepada hakikat iman yang sesungguhnya sampai seseorang hatta yajida, sampai orang yang mengaku beriman tersebut menemukan fi muamalatil haqqi, di dalam berurusan dengan Allah, salatnya, tahajudnya, puasanya, melakukan kebaikannya, ma yajidu ahlus syahawati fi syahawatihim, seperti yang dirasakan oleh pemburu syahwat di saat memuaskan syahwatnya, minal ladzati, dari kelezatan dan halawah dan kemanisan, manis yang menuruti syahwatnya. Na'udzubillah, ini tentu bukan golongannya, akan tapi mungkin kita punya pengalaman mengikuti syahwat kita. Hanya kita pengen makan, akhirnya kita ngambil miliknya orang. Termasuk syahwat-syahwat urusan syahwat lidah, syahwat mata, syahwat urusan dengan lawan jenis dan sebagainya. Ini ada syahwat. Nah, di saat kita itu ingin memenuhi syahwat, terasa senang, pengen makan sesuatu, terbukti. Na'udzubillah, itu orang yang punya hobi, na'udzubillah, zina. Dia di saat melakukannya menemukan kelezatan, biarpun namanya sesaat. Ada kesenangan sampai dia mengejar lagi. Dan dia mengejar itu. Jadi ada rasa. Pemburu dunia di saat mendapatkan kekayaan dia senang. Ladzatnya. Nah, rasa senang ini mungkin kita semuanya pernah merasakan lezat di dalam maksiat, karena kita akan punya marhalah masa. Kita ada zaman-zaman, anggap saja zaman kita mulai berubah, zaman jahiliyah kita, zaman ini, lihat kesenangan kita dulu apa sih? Bukan urusannya dengan Allah, tapi senang kita melakukan keharaman, senang.
Lah Imam Haddad suruh nginget, kamu pernah enggak senang dengan yang demikian itu? Kalau kamu tidak pernah senang dengan kemaksiatan, sudah hebat sudah. Berarti pasti senang dengan ibadah. Suruh lihat, senang dengan kemaksiatan. Termasuk kemaksiatan yang membuang energi. Maksiat membuang energi. Seperti ya bekerja di tempat yang haram kan pada hawa nafsu juga. Menuruti hawa nafsu. Nah kalau orang sudah bisa merasakan itu kan ada kelezatan di saat engkau mengejar itu. Nah urusanmu dengan Allah harus bisa seperti itu, tentu lebih. Bagaimana engkau merasakan ibadah? Ibadahmu. Bagaimana menurunkan halawatul iman, manisnya keimanan. Tentunya ini bukan nggak action. Orang bisa saja action tapi bukan urusan action. Sebab rasa bukan action, rasa di dalam hati loh ya, bukan action. Ada orang bohongin temennya yang dimakan mah asam kecut, pamer kayaknya gula legi. Asam kecut gula legi dari mana? Asam atau kecut tapi pura-pura manis dia. Masya Allah, orang bisa percaya dipikir manis, tertipu kan orang. Makanya itu pura-pura merasakan, bukan merasakan yang sesungguhnya. Gulanya manis katanya, wah manis padahal asam dia. Jadi urusan halawatul iman, manisnya iman itu adalah bukan berpura-pura, akan tapi itu rasa. Dan yang namanya rasa itu nggak bisa diceritakan. Makanya Imam Haddad ingin menceritakan ke kita, kalau kita belum punya pengalaman serupa ya nggak bisa, karena rasa itu tidak bisa diceritakan kecuali orang punya pengalaman yang serupa. Kami ketemu dengan teman-teman di Arab sana cerita tentang manisnya manggis itu, sumpah saya jelaskan nggak paham-paham. Nggak ada manggis di sana. Manggis itu manis, ada buah manggis namanya, manis. Dia ngomong kayak korma, enggak dong. Terus kayak anggur dia ngomong itu, kita bilang enggak. Kayak apa sih? Kayak gula, kayak mus-mus kayak ini. Oh, nggak ada. Hap-hap ada semangka, kayak ini nggak ada. Bingung. Karena apa? Baru kalau kita ambil, akhirnya betul kita ngirim manggis ke sebuah tempat, rupanya apa? Dirasakan, kamu bilang manis ternyata pahit. Rupanya apa? Dia ngelihat buah manggis itu kayak buah apel, langsung digigit begitu. Nah ini salah, ini salah belajar. Langsung digigit manggisnya, langsung nggak dimakan. Setelah ngelihat temannya buka, aku dikutu, oh manis, baru tahu kalau manis. Nah kalau belum belum bisa. Rasa tuh nggak bisa, kecuali kita merasakan baru kita bisa sama-sama cerita. Gula manis kan? Sama-sama. Manis sama-sama. Termasuk kelezatan seorang hamba dengan Allah di saat beribadah, nggak bisa kita bercerita kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Dan setiap orang sebelumnya punya pengalaman yang berbeda-beda, hanya kadarnya saja. Ya tiba-tiba Anda ini kok nyesel banget, tidak tahajudan, itu lezat sebetulnya, padahal capek. Lezatnya ibadah. Tetangga kehabisan uang atau anaknya sakit mau masuk rumah sakit, Anda itu gelisah, ya Allah saya kok masih tidak punya duit, ya Allah. Itu lezat sudah, berarti membantu bagi Anda adalah sebuah kelezatan. Mau puasa hari Senin atau kelewat, Allah nggak bangun, Anda nyesel. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti semakin kuat rasa kelezatan itu. Lagi-lagi ini bukan action, nanti akan merasakan. Makanya kalau Anda tahu makanan lezat dan bagi Anda terasa nyaman, cocok di lidah Anda, bagaimana? Kalau lapar, ada warung enak di sana. Sate enak di sana. Atau bakso enak. Tidak ada lezat bakso, lezatnya bakso, lezatnya sate, lezatnya mie. Lihat, besok waktu lapar kemana? Nyari lagi ke sana. Begitu juga orang yang merasakan atau mengaku lezatnya ibadah, maka dia akan rindu untuk mengulang-ulang karena lezat. Atau bisa kita balik, kenapa dia mengulang-ulang? Karena dia sesungguhnya telah merasakan kelezatan. Tentunya lezatnya ibadah bukan seperti lezatnya minuman, bukan lezat makanan, bukan, tapi lezat dirasa ada hubungannya dengan keimanan. Sehingga langsung di saat melakukan sholat ada gambaran tentang ridho Allah, pahala, surga, Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu lezat. Jadi kelezatan Anda ini, Anda merasakan betul. Loh rasanya sholat itu dari mana? Enak, orang suruh sujud rukut begitu. Rasanya haji itu enaknya di mana? Anda capek lihat ya. Anda bukan di rumah sendiri, jalan tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Lezatnya di mana?
Bicara zahir. Akan tapi bagi orang yang bisa sadar inilah yang dikerjakan Nabi Muhammad, ini ada pahala di dalam jalan kaki saya, lezat. Seperti lezatnya seorang ayah yang bekerja di bawah terik matahari di sawah, ternyata setelah padi menguning lezat, di bawah terik matahari dia pulang untuk membawa nafkah untuk anak istrinya, dia nyaman, lezat, padahal ada panas, ada terik. Di saat dia gambarannya adalah dia menikmati, dia panas, tapi bagi mereka panas itu akan kecil dibanding harapan besarnya untuk bisa memberikan nafkah anak istrinya. Sehingga waktu melakukan sholat tahajud adalah berat bagi dia. Tapi ingat, ini ada ridho Allah, pahala Allah. Allah menjanjikan untuk mengkabul hajatku, mengampuni dosaku. Bergegas dia, semangat dia. Dia sudah mengerti ada hubungannya dengan keimanan. Sehingga bagi dia mengulang-ulang kebaikan yang pernah dilakukan adalah menjadi hobi, menjadi kebiasaan, menjadi biasa. Itu berarti dia sudah merasakan kelezatan. Harus makna lezat itu nyandu kurang lebihnya. Nah, ini kurang seperti ini. Imam Haddad menggambarkan orang belum menemukan hakikat iman kecuali dia sudah merasakan urusannya dengan Allah itu seperti lezatnya di saat dia berurusan dengan syahwatnya waktu itu. Ingin mengulang-ulang dengan syahwatnya. Tentunya urusan dengan Allah harus lebih indah lagi. Karena harapan-harapan kejayaan di akhirat, kemuliaan di akhirat dan seterusnya. Ini adalah Imam Haddad mengajak kita merenung. Lalu bagaimana kita dengan sholat kita, ibadah kita. Kok gampang banget kita meninggalkan ibadah atau suatu kebaikan, kesunahan. Zikir kok sesaat-sesaat. Sholawat kok kadang-kadang saja. Mana rindumu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ini kalau sudah kena rumus kelezatan dalam iman itu. Jadi semua kebaikan bagi mereka adalah sebuah keindahan. Sehingga suatu ketika Nabi bertanya, siapakah yang hari ini telah mengiring jenazah? Saya, ya Rasulullah. Saya tidak bakar ngangkat tangan. Siapa hari ini yang telah bersedekah kepada fakir dan miskin? Lagi saya tidak bakar, saya, ya Rasulullah. Siapa hari ini yang telah nyambung silaturahmi? Saya, ya Rasulullah. Semua kebaikan yang disebut oleh baginda Nabi, ternyata saya tidak bakar estetik mengangkat saya dan saya dan saya. Kenapa kok dia bisa menjadi seperti itu? Karena merasakan kelezatan iman, dan lezatnya iman ditandai dengan kerinduan beribadah kepada Allah. Ingin mengulang-ulang, memperbanyak, tidak ada kebaikan yang Allah tawarkan kecuali dia pertama kali yang menyambutnya. Nah, seperti itu. Mari kita koreksi. Dan ini bukan pura-pura mengatakan, oh, Masya Allah, ya Allah lezat jasa ibadah. Bukan itu. Kayaknya lezat ibadah. Padahal dibangunin suaminya, marahnya, cemberutnya sehari, nggak beres-beres. Dia dibangunin sama istrinya, bentak dulu. Sudah gitu kalau besok cerita sama orang, Allah, ya Allah lezat, Masya Allah, nikmat ibadah. Bukan itu, bukan action enggak. Ini serius urusan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kelezatan yang sesungguhnya. Dia ingin berbuat baik, tahajud, nyesel tidak bangun malam. Sampai rela beli beker. Bekernya mati pun dia bingung cari jam, cari baterai dan sebagainya. Kebingungan. Kenapa? Dia sudah merasakan lezatnya. Enaknya nasi pecel, pagi-pagi sudah siap, takut jam 7 sudah habis, rupanya nasi pecel jualannya sampai jam nasi jamblang di situ. Kurang lebih seperti itu urusan syahwat. Dengan Allah pun juga demikian, bahkan lebih dari itu. Saya tidak ingin ketinggalan kebaikan. Kita di bulan haji, ibadah, awas nanti tanggal 9 jangan lupa. Yang merasa lezatnya ibadah, sisihkan rezeki Anda untuk berkorban dan seterusnya. Niat untuk bisa naik haji dan seterusnya. Ini adalah kelezatan ibadah. Keluar duit, keluar tenaga, capek. Tapi kenapa dia bisa tersenyum? Kenapa bisa senang? Termasuk di antaranya orang keluar uang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Semoga itu termasuk tanda iman, karena dia melezat biarpun duitnya hilang. Dia bisa membangun masjid di samping rumahnya, duitnya hilang, tapi dia bangga dan senang. Itu lezat. Lezatnya iman, halawatul iman, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan satu hikmah lagi. Atau mungkin sampai di sini saja karena supaya meringkas. Jadi itulah, yuk kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan ibadah? Ya mungkin namanya mujahadah, mula-mula kita itu capek. Bangun malam capek.
Yang bikin capek itu belum biasa. Ada orang rindu tapi berat. Ada. Jadi yang dianggap yang tidak tahajud itu semuanya nggak punya iman. Oh tidak. Dia rindu bertahajud tapi belum mampu. Tinggal nanti diatur. Kenapa kok belum mampu tahajudan? Karena begadangnya masih belum jelas. Sering begadang, tidur jam 1, jam 2, gimana tahajudan? Nanti dia ngatur dia. Kerjaanku belum tertib. Sehingga kadang aku harus lembur dan sebagainya. Nah, kuatkan kerinduan kita kepada Allah untuk munajat kepada Allah di tengah malam. Nanti akan terprogram kapan istirahatku. Siang malam kalau bisa qailulah, tidur sesaat demi bangun malam. Ini sehingga aku tidak mau oleh nonton-nonton urusan YouTube, handphone harus aku batasi. Jam begini aku harus tidur demi aku bangun di tengah malam untuk menyambut surat Allah halamin mustaghfirin. Adakah yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni, firman Allah. Adakah yang minta hajat, minta dikabulkan hajatnya akan aku kabulkan hajatnya. Itu Allah memanggil sepertiga malam akhir. Karena dia paham makna ini, dia menyiapkan. Kurang lebihnya ibu, Pak, besok ada Pak Haji kaya raya di sana, ndak tahu. Tiba-tiba saja ngasih informasi, siapapun yang bisa datang jam 3 malam ke rumahku akan aku kasih duit 3 juta. Kira-kira ibu bagaimana? Nggak tidur. Demi jam 3. Atau paling tidak kalau tidur pakai beker. Ya kan? Begitu. Pakai beker. Kenapa? Karena dia tahu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tampakkan tanda kerinduan dalam diri Anda sendiri. Punya beker, punya jadwal ibadah. Anda memikirkan bangun malamku jam berapa, sehingga tidurku jam berapa. Jadi bisa jadi ada orang rindu tapi tidak pernah mikir. Ya bisa jadi karena dia sudah tahu nasi jamblang itu jam 7 sudah tutup. Dia paling senang nasi jamblang. Habis sholat subuh tidur, nggak pernah berpikir. Ya sudah. Kamu tidak pengen makan, pengen terus malas. Ini berarti karena kebodohan dia. Makanya bukan berarti orang yang tidak tampak ibadah tidak punya iman. Cuman hakikat imannya belum betul-betul dahsyat. Yang dirasakan itu. Sehingga dia pengen tahajudan, pengen haji, pengen puasa, pengen berbuat baik. Cuman belum dimudahkan oleh Allah. Maka dari itu ayo mulai saat ini kita raba-raba diri kita sendiri. Apa sih kebaikan yang sudah Allah mudahkan untuk kita? Kemudian kebaikan apa yang belum Allah mudahkan untuk kita? Kita usahakan. Dan pastikan kalau ada seruan kebaikan, nanti Imam Haddad menyebutkan dalam kitab yang kita baca di Majlis Muslimah yang sebulan sekali dengan Umi. Di situ kita baca kitab Adab Usulul Murid. Itu adalah Imam Haddad mengatakan ada kiriman Allah kepada hambanya namanya ba'ith. Ba'ith itu sesuatu yang tiba-tiba Allah titipkan di hatimu kerinduan untuk melakukan kebaikan. Yuz'iju, tiba-tiba ingin berbuat baik. Saya ingin. Maka di saat ada datang ba'ith kepadamu, tolong jangan ditolak. Khawatir kau tolak dan tidak akan datang lagi setelah itu. Kalau sudah ingin melakukan kebaikan, sambut. Sampai dikatakan seorang minas solihin, orang soleh yang melakukan haram sudah enggak. Jangankan haram, yang makruh pun dihindari. Sehingga karena dia mengerti makruh berbincang-bincang di toilet. Waktu dia berada di toilet, dia enggak mau berbincang-bincang, menghindari bincang-bincang. Tiba-tiba waktu berada di toilet kok dia manggil anaknya, ya anakku, sini nak, anakku, sini nak. Anak-anaknya pada kaget. Ayah itu orang paling menjaga untuk tidak bersuara di toilet. Orang yang paling takut haram dan paling takut makruh juga ayah ini. Nak lari bergegas, ayah kenapa ayah? Jangan-jangan ada ular gigit. Atau ada apa? Rupanya sang ayah ini berkata, dia orang yang kenal Allah. Nak, terlintas di hati ayah harus mengeluarkan uang yang ada di dompet ayah untuk aku sedekahkan kepada fakir di tetangga rumah kita naknya. Tolong nak segera keluarkan, takut berubah nanti aku keluar dari toilet. Saya juga teringat suatu ketika ada satu orang di daerah Bogor sana, ada hamba Allah ingin memberikan tanah untuk pondok. Cuman kami tidak segera menyambutnya. Tanahnya di tempat yang sangat strategis. Kami tidak segera menyambutnya. Setahun sampai setahun kita belum melihat juga. Cuman waktu berita terakhir dari beliaunya, kami tidak berani untuk menolak, langsung kita survei tempat tersebut. Dia ngomong apa? Tempatnya strategis.
Tolong Buya segera diterima, harganya semakin naik, takut berubah hati saya. Ya salah. Takut berubah hati saya. Waduh, kalau dia begitu masa saya lelet. Langsung datang. Betul, tempatnya enak. Ini kalau dijual saja enggak tahu berapa duit. Artinya ini adalah juga seruan kebaikan yang Allah hadirkan di dalam hatinya, ba'its namanya. Makanya jika Anda ingin berbuat baik jangan ditunda, khawatir itu nanti pergi lalu tidak kembali lagi kepada Anda. Nah, melatih menyambut ba'its itu termasuk ini yang disebut Imam Haddad hari ini. Itu berarti Anda sudah merasakan lezatnya iman, ingin ada kebaikan, ingin melakukannya. Saya ingin ada seruan kebaikan, ingin melakukannya. Itu menunjukkan kalau Anda sudah menemukan lezatnya iman. Kemudian di saat melakukan kemaksiatan dia bersedih. Bahkan kalau lihat maksiat dia merasa ketakutan untuk melakukannya. Maka ini termasuk ladzatul iman. Semoga Allah memberikan kepada kita kelezatan iman yang itu adalah hakikat iman di hati kita, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, mudah melakukan kebaikan yang Allah perintahkan, Allah anjurkan, dan menjauhi kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.